Metode OLS bisa kita gunakan dalam analisis regresi kita jika model kita memenuhi keempat asumsi berikut. Antara U dan X itu tidak saling bebas, dan tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel bebas. Sehingga jumlah observasi N itu harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi. Dan adanya variabilitas dalam nilai X, artinya nilai X harus berbeda dan tidak boleh sama. Model regresi yang telah dispesifikasikan dengan benar, dengan kata lain tidak ada bias kesalahan yang spesifik dalam model tersebut, biasanya bisa digunakan dalam analisis empiris. Menurut teorema Gauss-Moskov, setiap pemikira estimator OLS itu harus memenuhi kriteria Blue, yaitu B yang pertama best artinya modelnya harus model yang terbaik. Yang kedua adalah L-nya linier yang merupakan kombinasi linier dari data sampel. U itu dari unbiased itu artinya rata-rata atau nilai harapan harus sama dengan nilai yang sebenarnya. Yang keempat adalah efisien estimator, di mana memiliki varians yang minimal di antara pemerkiraan lain yang tidak bias. Selanjutnya, inferensi dari hasil analisis regresi dikemukakan oleh Prof. Kuncoro bahwa suatu perhitungan statistik disebutkan signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis. Daerah kritis merupakan daerah di mana H0 ditolak, dan sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai statistik berada dalam daerah di mana H0 diterima. Dalam analisis regresi, terdapat 3 jenis kriteria ketepatan dari goodness of fit, yaitu yang pertama uji statistik, yang kedua uji statistik F, dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Kita akan bahas satu-satu mengenai 3 kriteria ketepatan dari goodness of fit dari model regresi, dimulai dari uji statistik T. Dalam uji statistik T, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau kita sebut sebagai variabel X secara individual dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Atau dengan kata lain, seberapa jauh variabel X bisa mempengaruhi variabel Y. Bagaimana cara kita melakukan uji T? Dengan sebagai berikut. Ada 2 cara bagi kita untuk melakukan uji T. Yang pertama kita melihat dari quick look. Quick look itu dilihat apabila degree of freedom adalah 20 atau lebih dengan derajat kepercayaan sebesar 5%. Yang mana 5% sama dengan 0,05, maka H0 dinyatakan apabila B1 adalah 0 dapat ditolak dengan kriteria yang lebih besar dari 2 dalam nilai absolut. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Atau kita bisa lihat secara ringkas, ketika hasil dari analisis satu variabel X terhadap variabel Y, hasilnya di bawah 0,05, maka bisa kita nyatakan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dan sebaliknya, apabila hasilnya lebih dari 0,05, bisa kita nyatakan bahwa variabel independen tidak dapat mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, dengan membandingkan nilai statistik T dengan nilai kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik T, hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai T tabel, maka kita dapat menerima alternatif hipotesis.
yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, secara simpelnya perbandingan antara tes statistik dan T kritis ini harus dengan kesimpulan tes statistik lebih besar daripada T kritis. Jika tes statistik lebih besar daripada T kritis, kesimpulannya adalah variabel independen bisa mempengaruhi variabel dependen dan sebaliknya. Selanjutnya, uji signifikan simultan atau kita sebut sebagai uji statistik F. Pada uji statistik F, pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model itu mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Bagaimana cara melakukan uji F? Dilakukan dengan dua cara berikut. Yang pertama dengan quick look. Quick look dilakukan apabila nilai F lebih besar daripada 4. Maka H0 yang menyatakan B1 sama dengan B2 sama dengan sampai dengan seterusnya BK sama dengan 0 dapat ditolak pada tingkat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Atau kita bisa lihat secara sederhananya dalam hasil perhitungan alat analisis, jika nilai perhitungan analisis dalam uji F itu di bawah 0,05 tingkat signifikannya, maka kita bisa nyatakan bahwa seluruh variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, dengan cara membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hasil perhitungan itu lebih besar daripada nilai F menurut tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa seluruh variabel secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Harus diingat ya, di cara kedua ini kalian harus bisa melihat bahwa hasil nilai F perhitungan harus lebih besar daripada nilai F tabel. Sehingga variabel independennya secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Untuk uji goodness of fit, dan yang terakhir yaitu pengujian untuk uji goodness of fit yaitu pengujian koefisien determinasi. Dalam pengujian koefisien determinasi, intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Nilai koefisien determinasi atau kita sebut sebagai R2 itu di antara 0 sampai dengan 1. Nilai R2 yang kecil ini mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu amat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati 1 itu berarti variabel-variabel independen bisa memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variasi dari variabel dependen. Yang harus kita ingat, semakin mendekati 0, maka kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Tetapi semakin mendekati 1 bahwa itu model-modelnya semakin baik dalam menjelaskan variasi-variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya ada analisis lain yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan digunakan untuk mencapai dua tujuan diskriminasi dan klasifikasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa analisis diskriminan merupakan teknik statistik untuk mengklasifikasikan individu atau objek ke dalam grup terpisah berdasarkan sejumlah variabel bebas. Selanjutnya ada analisis korelasi kanonikal. Dalam analisis korelasi kanonikal, yaitu merupakan suatu alat analisis atau teknik yang digunakan untuk menentukan tingkat hubungan antar dua kelompok variabel yang masing-masing terdiri dari beberapa variabel. Analisis kanonikal merupakan lanjutan dari analisis regresi linier berganda yang berfokus pada dua kelompok variabel yang berskala interval. Selanjutnya ada analisis MANOVA. Prof. Kunchoro menjelaskan bahwa analisis MANOVA adalah multivariate analysis of variance, merupakan teknik multivariat yang paling umum digunakan.
MANOVA menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel dependen atau variabel klasifikasi atau faktor. Perbedaannya MANOVA memiliki tambahan kemampuan yang tidak dimiliki oleh metode ANOVA, yaitu dalam menangani beberapa variabel dependen. Jika ANOVA diterapkan pada sejumlah variabel dependen yang saling berkaitan, kemungkinan kesalahan dalam penarikan kesimpulan sangat besar. Sedangkan hal tersebut tidak akan terjadi pada metode MANOVA. Yang selanjutnya ada analisis faktor. Analisis faktor itu menjelaskan mengenai dimensi-dimensi pokok atau keteraturan dari sebuah fenomena. Tujuannya adalah membuat ringkasan atau informasi yang didapatkan dari variabel dalam jumlah besar yang menjadi subjumlah faktor yang lebih kecil. Sehingga kesimpulannya, analisis faktor digunakan untuk menentukan kombinasi linier mana yang cocok untuk beberapa variabel yang akan digunakan untuk meneliti hubungan yang saling keterkaitan. Selanjutnya ada analisis cluster. Dalam analisis cluster digunakan untuk mengidentifikasi objek atau individu yang serupa dengan memperhatikan beberapa kriteria. Tujuan dari analisis cluster yaitu menggolongkan individu atau objek yang berhubungan secara mutually eksklusif ke dalam jumlah yang lebih kecil. Dan selanjutnya ada yang namanya skala multidimensional. Skala multidimensional digunakan sebagai teknik yang digunakan untuk mengukur objek dalam ruang multidimensi berdasarkan kesamaan penilaian responden terhadap suatu objek. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan materi kita pada hari ini, yang mana materi kita yaitu model empiris. Model empiris merupakan perwujudan dari abstraksi hipotesis yang telah dijelaskan tentang hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan teori-teori yang terkait dengan variabel-variabel tersebut. 4 komponen penting dalam model empiris yaitu variabel, hipotesis, data empiris, dan metode analisis. Ingat, terdapat 5 bentuk model analisis dalam model empiris, yaitu model regresi logit, probit, tobit, model analisis diskriminan, model ANOVA, model conjoint, dan selanjutnya ada beberapa teknik yang bisa digunakan setelah kita sudah menentukan model empiris mana yang akan kita gunakan dalam penelitian kita, yaitu model analisis regresi linier berganda, model analisis diskriminan, model analisis kanonikal, dan yang terakhir ada model analisis MANOVA. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan tentang topik kita hari ini? Beri komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Education with 4 study programs:
English literature, mathematics education, English educations, and physical education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through three pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.